Alhamdulillah para hadirin yang mana malam ini wajib kita bersyukur sama Allah Ta'ala. Jangan kita terhingga syukur kita kepada Allah luar biasa saat ini. Sambil Allah berikan kita hidup panjang umur, memberikan sehat walafiat. Kita saat ini diberikan rezeki oleh Allah untuk tempatkan kita kumpul tempat yang luar biasa. Tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat ajaran Allah yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak ada tempat yang paling mulia masjid. Tidak ada tempat yang paling mulia pula berkumpul yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat atas Nabi-Nya dan mengingat ajaran Allah yang diturunkan dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah kita akan nikmat Allah Ta'ala berikan pada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan iman Islam kita, ditambahkan ilmu manfaat buat kita, ya, dia ditambahkan tidak untuk mudah kita mengamalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi manusia yang hidup Allah berikan kebaikan di dunia wal akhirah, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Amin Allahumma. Luar biasa, ya kita mengingat tafakur, ya mengingat kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, dunia ini Allah bikin luar biasa. Alaikalladam, ya, dari langit dan bumi, ya, luar biasa. Ya, dan penduduk di bumi aja luar biasa. Manusia, jin, binatang, semua kumpul semua. Ya, beraneka-ragam manusia luar biasa. Kurang lebih 8 miliar sekarang ini kurang lebih 8 miliar manusia jumlahnya. Ya, ini kan semuanya saat ini ya, pokoknya pada meninggal ya semua. Ini kesemuanya adalah Allah yang bikin, Allah yang ngatur, Allah yang menentukan, dan Allah yang memelihara. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bila merasa keberatan, kesusahan, kebingungan, kepanikan, ya, kesulitan, kesusahan, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, ya, menciptakan makhluk yang seluruh yang ada jagat raya ini semuanya, ya, dan menentukan apa-apa yang akan terjadi, peristiwa yang di langit, yang di bumi, yang dimanapun terjadi, ya, dan juga Allah yang menentukan pula semua sesuatu apa yang terjadi. Tak akan terjadi satu kejadian kecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang di langit yang di bumi, Allah Ta'ala sendiri yang telah menciptakan, mengatur, menentukan dan memelihara. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidak merasa keberatan, Allah memelihara semuanya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita dipelihara. Ya, dipelihara diri kita, dipelihara tiap hari. Dipelihara kita. Semua diatur ya oleh Allah Ta'ala. Dipelihara, masa kita dipelihara bisa lihat alhamdulillah, mulut kita bisa ngomong, kita bisa mendengar, kaki kita bisa berpijak, berjalan, merasa bisa luar biasa semuanya. Nah ini kesemuanya ya lillahi ma fis samawati wal ardh. Yang milik Allah, punya Allah langit dan bumi beserta isi-isinya. Ya, sendiri Allah bikin, mengatur, menentukan, dan memelihara. Ya, maha hebat Allah, maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada amal yang paling besar, yang paling hebat di sisi Allah adalah selalu kita menyebut nama Allah, mengingat Allah dan menyebut Allah, akalnya ingat Allah, lidahnya sebut Allah, hatinya yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan badannya enteng ibadah Allah kepada Allah Ta'ala dalam mengikuti syariat dan utusan yang tercinta Nabi Muhammad, enteng badannya. Ya, nah inilah sesuatu perbuatan yang Allah Ta'ala, Allah Maha Besar, dan Allah membesarkan ke manusia baik di dunia maupun di akhirat. Allah yang besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu amal yang paling hebat, yang paling luar biasa di sisi Allah. Nabi katakan, ya, yang malah akal dan selalu ingat Allah. Ingat Allah Ta'ala atas kekuasaannya. Ingat dia ingat Allah semua segala-galanya. Ya, semua bahwa dirinya diciptakan Allah Ta'ala, diatur oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturan, dan segala-galanya akalnya selalu ingat Allah. Mulutnya sering-sering menyebut nama Allah.
dan lidahnya sering disebut nama Allah. Nabi bilang, lidahnya sering disebut nama Allah, hatinya yakin berat sama Allah. Ya, maka terjadi kejadian kecuali izin Allah, yakin berat ya. Dia hanya manusia, hanya sekedar berusaha, ya, berusaha dan berdoa. Allah yang benar menentukan segala-galanya. Ya, badannya yang ibadah kepada Allah. Ya Allah, bersentuhan ke manusia. Ya, ini Allah Ta'ala. Sebab Nabi kata, ya, maka Allah yang kulullah, ya, orang yang kuluh, ya, al-hayyu wal mayyit. Nabi kata perumpamaan orang yang zikir, akalnya ingat Allah, lidahnya disebut Allah, hati yakin bersama Allah, ya, badannya yang beribadah kepada Allah, perumpamaan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang zikir, zikir, perumpamaan Nabi katakan orang hidup, orang mati. Artinya apa? Ya hidupnya nggak ada tujuan, nggak ada makna orang yang nggak berzikir. Tapi kalau berzikir tahu tujuannya. Ya dia sadar diri bahwa nggak dipikir oleh Allah kecuali untuk ibadah, beriman kepadanya, bertuhan kepadanya, dan selalu mengabdikan dirinya. Ya, tidak aku ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah katakan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan ibadah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah utus para nabi dan rasul untuk silaturahim, untuk perkenalan Allah kepada manusia. Utusnya para nabi mengajak manusia jangan salah bertuhan, jangan salah menyembah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dua nabi itu. Ya, jadi kita lah. Ya, sudah alhamdulillah kita bersyukur di malam diri kita masih dikumpulin sama Allah. Manusia banyak, 8 miliar. Ada yang dikumpulin pinggir laut. Ya, ada yang lagi bermesraan pinggir laut. Ya, ada yang dipancing, mana itu? Ada yang lagi di perahu, waduh, macam-macam. Ada yang di kaki gunung, ada yang di atas gunung, beraktivitas. Jangan saya ini. Semua adalah mereka beraktivitas kecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan itu. Ya, Nabi diutus oleh Allah Ta'ala. Ya, para nabi lain oleh Allah untuk mengenalkan diri, untuk mengenalkan zatnya, ya, kepada manusia. Ya, maka siapa orang beriman kepada yang disampaikan Nabi, ya, mereka tak bertuhan kecuali hanya kepada Allah. Akan Nabi sampaikan, dia percaya. Kemudian diyakinin, kemudian diamalin apa yang Allah perintahkan oleh Nabi-Nya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berjanji, Allah Ta'ala siapa orang yang menerima yang disampaikan Nabi dari Allah Ta'ala, dia percaya, ya, pokoknya ada yang disampaikan baik Quran maupun sabda beliau, ya, dia percaya kepada hati, ya, dia percaya. Nah, kemudian setelah dia percaya apa yang dia disampaikan dari Allah, perintah larangan, dia jalani. Inilah manusia-manusia Allah katakan di Quran, mereka hidup di dunia fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Aku cabut dalam kehidupan, dalam pikirannya dan hatinya rasa takut menghadapi hidup. Kenapa? Dia yakin bertuhan padaku, nggak akan terjadi sesuatu kecuali ketentuan aku. Dia percaya dan yakin itu. Dan kemudian dia merasa dirinya pula. Dia tahu dia sebagai ciptaannya Allah Ta'ala. Ya, semua pemberian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia hanya mengabdi kepada Allah Ta'ala. Ya, ada hidup ini. Ya, dan apa yang dia hadapi hidup ini yang kita hadapi. Ya, manusia. Ya, rasa takut banyak. Rasa takut banyak. Takut tak kebahagiaan. Takut ini, takut itu. Orang yang yakin di Allah Ta'ala mengamalkan ajaran yang Allah sampaikan dari Allah, eksis istiqomah dia mantap. Allah cabut dari hatinya, hidup di dunia. Gak ada lagi takut apa. Yang penting aku usaha. Ya, Allah yang menentukan. Aku mulai sesuatu dengan apa yang kami ajarkan. Aku mulai dengan perbuatan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah berfirman, "Fadkuruni azkurkum."
Maka ingatlah kamu kepadaku. Saya aku ingat kepadamu selalu. Dari Allah beserta orang yang mengingat Allah Ta'ala. Maka Nabi kata, biar Allah ingat kamu selalu. Mau caranya Nabi kata, mau deh, kau ajarin. Mau makan, baca. Habis makan, baca. Mau tidur, baca. Mau tidur, baca. Mau aktivitas, keluar rumah, baca. Apapun yang kamu lakukan, sesuatu untuk apa yang kamu lakukan, dahulilah baca bismillah. Di situ Allah sambung tangan kepada kamu. Ya, di situ Allah mengiringi kamu senantiasa, mendampingi kamu. Nah, artinya Allah pelihara kamu dari kemudaratan dunia dan akhirat. Itu ya, berarti mulai sesuatu tuh, baca tuh. Maksud abadnya bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kamu selalu mengingat Allah, sebut namanya. Setiap beraktivitas apapun, mulai dengan baca bismillah. Jadi Allah campur tangan kepada kamu. Allah pelihara kamu. Pusing si pusing. Ini pernah pusing. Ya, tapi ada jalan keluarnya Allah kasih. Pasti itu. Pasti. Ya Allah, pasti. Memang dunia ini Allah katakan. Ya, dalam satu ayat Quran, dalam surat Al-Anbiya, Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap makhluk yang bernyawa, kuciptakan pasti merasakan mati dia. Ada batasnya. Ya, pasti dia akan mati. Ya, keluar roh dari badannya, dari jasadnya. Apapun setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Tapi bagi orang beriman, sebelum mati Allah katakan, ya nabluukum, kami uji kamu. Bisyari wa khairi. Bisyari wa khairi. Keburukan yang akan menimpamu, yang menimpamu atau kebaikan yang kau dapatkan. Di dunia ini. Dunia ini adalah tempat gonjang-ganjing. Ya, tempat apa itu nggak tenang. Terkadang enak, kadang-kadang nggak enak. Terkadang berhasil, kadang-kadang gagal. Oh ya, dunia tempat begini. Ya, jadikan dunia begini nih. Ya, ada suka, ada duka. Ya, ada siang. Apa yang berpatah-patah Allah lagi itu dunia? Nggak menentu. Ya, nggak menentu. Dunia ini sifatnya memang demikian. Ya, gonjang-ganjing di sini. Nah, bagi orang yang beriman, ya gonjang-ganjing ini merupakan satu ujian dariku. Nabluukum bisyari wal khairi fitnatan. Kami uji kamu dengan dua ini aja nih. Kayak orang beriman. Bisyari dengan keburukan. Yang gak enak kamu dapat di hidup dunia ini. Jangan kadang-kadang begitu pikiran. Kadang-kadang ya badan sakit, kantong sakit, enak kan dong? Enak kan? Itu satu bagian. Nabluukum bisyari, aku uji kamu dengan apa-apanya keburukan yang menimpa dirimu. Gimana kemudian tuh? Ya sikapmu, apa imanmu, semangat apa? Mau sampai tidak, ada sampai ke lubuk hati Anda dalam. Aku uji kamu. Aku uji kau jangan lagi. Ya, kau jangan juga. Baik, hidup kami uji. Dengan dua materi aja. Hidup di Allah uji kita namanya. Dua ujiannya enak kagak? Nggak enak, nggak enak, enak. Itu aja deh. Bagaimana kamu dalam keadaan nggak enak? Bagaimana sikapmu kepada aku dan pada Rasulku? Cocok dia bagaimana pada aku dan Rasulku. Inilah amal yang paling afdol, yang paling utama. Nabi Muhammad SAW katakan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayul amal yang afdol. Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama aku lakukan di dunia ini? Wala imanun billahi wa rasulih. Rasulullah bersabda, kuatkan iman kepada Allah dan Rasul. Itu amal yang paling utama di sisi Allah. Dengan sebab itu imanmu untuk kepada Allah akan mantap kepada Allah dan aku. Dan akan percaya dan yakin. Nah, maka disitulah Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan hidup kepada kamu. Ya, Allah sedang pada kamu. Tuh, tahu. Nah, begitu pula itu. Ya, orang beriman. Ya Allah uji kita biasa.
diuji sama Allah. Ya, emang dunia tempat ujian. Ya, nggak enak doa ya udah. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal, ya. Tapi bagi orang yang beriman, kalau oleh Rasul, ya Allah Taala akan turut beserta bersama dia. Innallaha ma'akum, Allah akan bersama kamu nanti. Artinya Allah akan pelihara hidupmu. Kalau kau pelihara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuh ya.